Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Siang yang indah, senyum yang ceria, semakin bertakwa. Aku yakin pasti bisa. Oke, yes, Allahu Akbar. Luar biasa. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap semangat untuk terus belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada diri kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita dapat belajar bersama di kesempatan hari ini. Sebelum pembelajaran kita dimulai, marilah kita membaca doa agar kegiatan belajar mengajar kita di kesempatan hari ini diberi kemudahan dan kebarokahan oleh Allah. Doa mencari ilmu dimulai. Doa selesai. Anak-anakku semuanya, coba perhatikan pertanyaan Bapak. Pernahkah kalian merasa gelisah, banyak tugas, banyak masalah, banyak pikiran? Pernah nggak? Pernah nggak? Oke, pernah. Terus bagaimana tanggapan kalian? Apa yang harusnya dilakukan oleh seseorang, terkhusus orang Islam nih? Orang Islam semua ya? Nah, terkhusus orang Islam. Ketika menghadapi keadaan seperti itu, apa yang harus dilakukan? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ya, betul. Yaitu salah satunya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Prakteknya? Prakteknya itu dengan ibadah sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Masih ingat? Dalam Al-Quran, ayo dalilnya bagaimana? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami Allah, aku Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti menunjukkan kewajibannya seorang manusia dan jin itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah, terkhusus bagi manusia-manusia muslim. Nah, baik. Sebagai seorang muslim mempunyai ibadah yang wajib. Ada yang bisa memberikan jawaban, ibadah apakah yang diwajibkan oleh Allah untuk orang Islam? Oke? Ya, betul? Iya, betul. Sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu itu sudah menjadi ketentuan dari Allah. Bisa ada yang bisa menyebutkan apa aja itu 5 waktu? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Oke. Ini adalah waktu-waktu yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Tidak boleh ditawar lagi. Gitu ya. Nah, mengapa Allah mewajibkan sholat 5 waktu? Apakah hanya sekadar kewajiban? Atau ada manfaat dan keutamaan yang lain yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita? Ada yang bisa memberi jawaban? Baik, kalau belum tahu, hari ini kita akan mempelajari bersama tentang beberapa keutamaan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu mempunyai banyak keutamaan. Nanti kita akan mempelajari beberapa di antaranya. Dan setelah pembelajaran ini nanti selesai, Bapak harapkan anak-anak nanti mampu untuk menjelaskan pengertian sholat 5 waktu, menyebutkan dalil tentang kewajiban sholat, menjelaskan keutamaan sholat 5 waktu, sehingga nanti dapat menumbuhkan semangat untuk menjaga sholat tepat pada waktunya. Anak-anakku semuanya, sholat itu adalah ibadah yang meliputi niat hati, ucapannya tartil, dan gerakannya tumak ninah, serta tepat pada waktunya. Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat ini bukan hanya sekedar gerakan fisik, tapi membentuk komunikasi seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semuanya, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 Allah telah berfirman,
Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah suatu kewajiban yang telah ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Nah, selain itu, selain Al-Quran yang menjelaskan hal yang seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda. Di sana diterangkan di dalam hadis Bukhari, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatin alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal haji, was saumi Ramadan. Jadi Rasulullah telah bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 landasan. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusannya Allah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah ibadah haji bagi yang mampu. Yang kelima puasa Ramadan. Artinya anak-anakku, sholat itu merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam. Nah, sekarang mari kita bahas tentang beberapa keutamaan sholat 5 waktu. Nah, kita pelajari beberapa dulu ya. Yang pertama adalah sholat itu adalah amalan yang dapat menghapus dosa dan kesalahan. Rasulullah di dalam hadis pernah menanyakan, bagaimana pendapat kalian ketika ada sungai di depan rumahnya seseorang, kemudian dia bisa mandi di sungai itu sebanyak 5 kali dalam sehari. Kira-kira apakah kalian menjumpai kotoran dalam dirinya? Para sahabat menjawab, jelas tidak Rasulullah. Pasti orang itu bersih karena rajin mandi. Begitu juga dengan sholat. Ketika seorang hamba itu mengerjakan sholat 5 waktu tertib, maka dosa-dosa akan dihapus, dihilangkan oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, sholat itu adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah ketika hari kebangkitan internasional. Artinya ketika hari kiamat nanti, ketika seorang dibangkitkan, amalan yang pertama akan dihisab adalah sholat. Ketika seseorang itu amalan sholatnya baik, maka amalan yang lain pun ikut baik. Sebaliknya, ketika seseorang itu amalannya jelek, maka apalagi dengan amalan-amalan yang selainnya sholat, pasti akan lebih jelek. Yang ketiga, keutamaan sholat yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalam Al-Quran juga diterangkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Jadi sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terus bagaimana Pak? Bagaimana tuh kalau STMJ, sholat terus maksiat jalan? Berarti dalam sholatnya dia ada kesalahan. Mungkin hatinya tidak khusyuk, niatnya tidak khusyuk, ya kan? Terus gerakannya tidak tumaknina, bacaannya tidak tartil, atau sholatnya itu tidak tepat waktu. Itu bisa memungkinkan ketika dia sudah sholat tapi masih mengerjakan hal-hal yang berbau dosa dan mungkar. Bisa dipahami ya? Jadi kalau orang itu ibadahnya benar, maka perbuatan keji dan kemungkaran akan terhindar dari dirinya. Yang keempat, sholat itu dapat menumbuhkan kedisiplinan. Kenapa? Ketika orang itu sudah tahu di dalam 1 hari 1 malam ada 5 waktu khusus untuk sholat. Contoh aja nih, ya, contoh aja di kesempatan subuh, sholat subuh. Di sholat subuh itu dikerjakan pukul 4 atau mungkin 4:30 gitu ya. Nah, jadi ketika orang sudah tahu kewajiban yang harus dilakukan sholat jam sebegitu, berarti dia harus bangun sebelum jam itu. Begitu juga dengan zuhur, saatnya asar, apapun ditinggalkan untuk mengerjakan sholat. Kemudian yang kelima adalah menenangkan hati dan pikiran.
Terkhusus saat kita sujud. Saat kita sujud itu adalah momen di mana kita dekat dengan Allah, ya kan? Pikiran kita akan menjadi refresh, baik dekat dengan Allah. Baik anak-anakku semuanya, sekarang coba kita renungan bersama. Perhatikan kata-kata Bapak ya. Dari 5 waktu sholat yang telah diwajibkan oleh Allah untuk dilaksanakan dalam sehari semalam, apakah semuanya sudah kita jaga dengan baik? Lalu, apakah kita masih sering menunda-nunda sholat? Kemudian, apa yang akan kita lakukan mulai hari ini agar sholat kita menjadi lebih baik? Semoga setelah pembelajaran ini kita semakin semangat bisa menjaga sholat 5 waktu kita tepat pada waktunya. Baik anak-anakku semuanya, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, sholat itu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang sudah baligh, yang berakal. Kemudian yang kedua, sholat itu adalah salah satu rukun Islam yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam tentunya. Kemudian yang ketiga adalah sholat memiliki banyak keutamaan seperti yang disebutkan tadi. Mendekatkan diri kepada Allah, menumbuhkan kedisiplinan, menenangkan diri. Terus kemudian apa tadi? Amalan yang paling utama, menghapus dosa, dan lain sebagainya. Nah anak-anakku semuanya, sebagai tindak lanjutnya Bapak saat ini memberikan tugas sederhana kepada anak-anakku semuanya yang ada di rumah. Jadi selama 1 minggu ke depan buatkan jurnal pelaksanaan sholat 5 waktu ya. Catat apa yang kalian laksanakan, apakah di situ kalian bisa melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya atau tidak. Kemudian ketika ada kendala, tulis kendalanya itu apa, kendala-kendala yang dihadapi, kenapa kok nggak bisa tepat waktu. Nah, silahkan ditulis. Semoga nanti kegiatan ini dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih disiplin dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu kita. Mari kita tutup pembelajaran kita di hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.